Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, hari ini Kamis 11 Juni 2020. Satu doa kita hari ini 1 Petrus 1:7 terjemahan Saudara Indonesia saya akan bacakan. Dan dengan demikian Tuhan mengizinkan kita diuji untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada Kristus atau tidak. Keyakinan kita itu bisa dibandingkan dengan emas yang juga diuji dan dimurnikan dengan membakarnya di dalam api. Padahal emas juga tidak bisa tahan selamanya. Jadi keyakinan yang kita miliki itu lebih berharga daripada emas. Karena itulah yang akan membuat kita menerima hormat, pujian, dan kemuliaan ketika Kristus Yesus menyatakan dirinya pada hari terakhir. Haleluya. Kemurnian iman. Haleluya. Iman kita semuanya atau keyakinan kita akan dicoba. Maksudnya diuji sebelum ujian sebelum dipakai yang sebenarnya. Sama seperti orang mau masuk sekolah, ada trial. Haleluya. Dalam bahasa aslinya diartikan dengan untuk dibuktikan atau sesuatu dicoba atau untuk dibuktikan. Haleluya. Saya akan bacakan yang lain bahwa ujian terhadap iman kita menghasilkan ketekunan, dan setelah ketekunan menghasilkan buah yang matang, menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Dalam Roma 5 ayat 4 juga ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Haleluya. Kita belajar berikut, yaitu dari kata ujian ini adalah ujian. Arti yang berikut yang lebih dalam lagi adalah ujian kepercayaan, ujian kesetiaan, ujian karakter, atau pengalaman yang kita alami. Haleluya. Dari pengalaman yang kita alami, ujian kepercayaan, kesetiaan, karakter. Haleluya. Atau pengalaman yang kita alami. Puji Tuhan. Contoh, dalam menghadapi orang-orang yang mengecewakan, 2 Korintus 2 ayat 5-9. Karakter seseorang akan diuji. Karakter saya akan diuji. Hubungan dengan, biasa anak-anak muda bilang, mantan. Karakter akan diuji. Gembala dengan jemaat atau gembala dengan mantan jemaat, karakter akan diuji. Sesama jemaat, karakter akan diuji. Saudara-saudara, bos dengan karyawan, karyawan dengan karyawan, orang-orang mengecewakan atau dimanapun, apakah kita mau memaafkan? Karakter kita akan diuji di sini. Contoh yang kedua, Rasul Paulus pernah diragukan oleh jemaat di Korintus, bahwa mereka meragukan bahwa Kristus tidak berbicara melalui dia. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 3. Apakah Rasul Paulus kecewa? Dia tidak, dia jalan terus. Haleluya, dia memiliki karakter yang baik. Contoh karakter yang baik yang berikut adalah seorang anak muda, Timotius. Kesetiaan Timotius teruji. Ia sehati dan sepikir dengan mentornya, Rasul Paulus. Sebagai anak muda, ia tidak mencari kesenangannya sendiri. Filipi 2 ayat 19-22. Apakah ada anak-anak muda yang punya karakter yang baik, yang tidak mencari kesenangannya sendiri pada hari-hari ini? Cukup sulit. Tapi saya rasa ada anak-anak muda yang tidak mencari kesenangan sendiri, mau melayani Tuhan, mau berbagi dengan orang lain. Haleluya. Contoh yang berikut adalah kita dalam pelayanan kasih, dalam menabur pelayanan kasih untuk mencukupi kebutuhan orang-orang yang lain, yang menimbulkan ucapan syukur. Tuhan dimuliakan karena ketaatan dan kemurahan hati seseorang. Ketulusan kita akan diuji. Saudara yang suka memberi, saudara yang suka menabur, semuanya akan diuji. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat contoh yang baik dari jemaat di Makedonia. Saya bacakan dari 2 Korintus 8 ayat 2. Mereka diuji dengan banyak penderitaan, tetapi karena kebaikan hati Allah itu, sukacita mereka melimpah, sehingga mereka memberi bantuan dana dengan sangat murah hati. Biarpun mereka sangat miskin, tetapi mereka menjadi kaya dalam hal memberi. Puji Tuhan. Kekayaan yang dimiliki seseorang belum tentu membuat karakternya menjadi baik. Ketulusan kita dalam memberi
tetap akan diuji. Apakah tetap tulus hati? Ketekunan kita dalam melayani atau berbuat baik atau membangun karir tetap akan diuji. Karakter kita akan dibentuk. Haleluya. Karakter yang baik yang terbentuk lebih berharga daripada emas yang berkilau. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Mari kita makin cinta Tuhan Yesus.